Shalom, selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami ke hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai renungan pagi pada hari ini. Berkati ibadah hari ini Tuhan. Semoga pujian yang kami nyanyikan dapat berharga bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian jamahan Tuhan. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru,
Serahkan kepada Pak Minto. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu. Kau tolong kami, Engkau mampukan kami untuk menerima dan mencernakan firman-Mu, supaya kami semua menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita masing-masing. Berkati kami, supaya kami boleh menjalankan semua perintah-Mu di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan juga menolong. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Nehemia 2 ayat yang 11 sampai 16. Lanjutannya yang kemarin. Nehemia 11 pasal 2 ayat 11 sampai 16. Sudah ketemu? Sudah atau belum? Lu nggak ada jawaban nih. Berarti nggak bawa Alkitab paling. Yo, Alkitabnya setiap pagi disiapkan di mejanya masing-masing ya. Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 16. Yang demikian bunyinya. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan sesama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak, saya ingin bertanya pada kalian. Sekarang ini hari apa?
Sekarang hari apa? Jumat. Sekarang tanggal berapa? Bulan apa? 10 Desember. November. 10 November. Hari apa? Hari Jumat. Iya, pertanyaan pertama dijawab hari Jumat. Betul. Kalau setelah saya tanya tanggal kemudian dijawab hari Jumat lagi, ya nggak betul lah. Ya, kita bertepatan hari ini memperingati Hari Pahlawan. Sekarang mau saya tanya, yang datang ke Yerusalem tadi siapa? Ayo. Siapa yang sampai ke Yerusalem? Loh, nggak bisa jawab, berarti kemarin tidak mendengarkan. Wow, yang di bawah kenceng jawabannya, Nehemia. Oke, terima kasih. Yang kelas besar nggak tahu suaranya di mana itu. Ya. Oke, yang sampai ke Yerusalem adalah Nehemia. Kemarin kan sudah minta izin kepada raja. Apakah Nehemia bisa disebut sebagai seorang pahlawan? Halo? Bisa nggak disebut sebagai seorang pahlawan? Bisa, ya gitu dong, kalau ada pertanyaan dijawab. Nah, jangan dicuekin aja. Waduh, susah ini. Nehemia bisa juga disebut pahlawan. Buktinya apa? Buktinya kemarin dia minta izin, memberanikan diri untuk minta izin kepada raja. Ini suatu keberanian yang luar biasa yang dilakukan Nehemia untuk minta izin kepada raja dan kembali ke negerinya. Sekali lagi, itu merupakan suatu keberanian yang luar biasa. Dan yang kedua, dia memiliki cinta terhadap negerinya. Dia minta izin kembali ke negerinya dan dia ingin membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang hancur. Nehemia kan kemarin mendengar dari teman-temannya. Kemudian dia ingin melihat sendiri, menyaksikan sendiri apakah benar yang diceritakan kemarin itu oleh teman-temannya itu benar-benar terjadi. Setelah sampai di Yerusalem, dia tidak langsung melakukan hal-hal atau langsung melakukan pembangunan tembok Yerusalem. Tidak. Dia di sana masih berdiam diri selama 3 hari. Kemudian yang kedua, dia melakukan penelitian, melakukan penyelidikan secara diam-diam dengan beberapa orang. Dan itu dilakukan pada waktu malam hari. Jadi tanpa sepengetahuan orang banyak, hanya beberapa temannya saja. Dia ingin tahu seberapa parah hancurnya tembok Yerusalem. Hari pertama, malam pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian setelah sampai, sudah selesai mengamati dengan teliti, dengan seksama seluruh tembok, dia baru kembali ke tempatnya. Nah, yang dilakukan yang kedua, dia membuat perencanaan yang matang. Sampai-sampai di ayat yang terakhir dia tidak memberitahukan kepada para imam, pemuka, orang Yahudi, penguasa, dan petugas-petugas lainnya. Ia rahasiakan. Karena apa? Nehemia takut kalau mereka menjadi penghalang untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah,
Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Jadi melakukan penelitian secara seksama, pengamatan secara menyeluruh, kemudian membuat perencanaan, dan akhirnya akan dilakukan pembangunan tembok Yerusalem. Nah, apa yang kita pelajari dari Nehemia? Yang pertama adalah keberaniannya. Yang kedua, dia selalu mengandalkan Tuhan. Sebelum melakukan segala sesuatu, dia berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Apakah kita juga demikian? Sebelum melakukan segala sesuatu, kita mohon pertolongan Tuhan. Kita melakukan tugas-tugas itu dengan penuh tanggung jawab atau asal-asalan. Nah, ketepatan hari ini juga dari kelas 3 sampai kelas 6 akan melakukan uji kompetensi. Sekarang saya mau tanya, apakah kalian juga mencintai negeri ini? Halo? Apakah kalian mencintai negeri Indonesia? Ya, lagi itu 2 kali baru dijawab. Terima kasih, jawabannya cukup kenceng. Ya. Kalau kalian benar-benar mencintai negeri ini, apa yang harus kalian lakukan? Pertanyaannya Pak Minto nguber terus ya. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan kalau ada kesempatan seperti ini, ada uji kompetensi, maka yang pertama, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, baca dengan teliti, baca dengan seksama soal-soal yang ada. Jangan membacanya tuh cepat-cepat, akhirnya tidak tahu maksudnya, tidak tahu artinya, seperti kereta api lewat terowongan. Ya, sekali lagi, baca dengan seksama, baca dengan teliti, kemudian lakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, jangan lupa berdoa, mengandalkan Tuhan. Uji kompetensi yang kalian lakukan kelas 3 sampai kelas 6 bukan untuk mencari nilai diri sendiri, tapi ingat, kalian membawa nama baik sekolah Petra. Ingat ya, kelas 3 sampai kelas 6, nilai prestasi yang kalian peroleh dari uji kompetensi, selain membawa nama baik dirimu sendiri, juga akan membawa nama baik sekolah Petra. Bisakah kalian membawa nama baik sekolah? Oke, saya percaya, Pak Minto percaya, dan Bapak Ibu guru percaya kalau kalian betul-betul berusaha mencapai prestasi yang terbaik, kalian berarti bisa membawa nama baik sekolah. Tolong sekali lagi, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan penuh tanggung jawab, baca dengan teliti, baca dengan seksama, dan jangan lupa andalkan Tuhan dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah berlalu, kami dengarkan, tanamkan di dalam hati kami dan pikiran kami, jadikan kami anak-anak yang baik, jadikan kami anak-anak yang senantiasa menurut akan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Kami ya berdoa ya Bapa untuk anak kelas 3 sampai kelas 6 yang saat ini akan melakukan uji kompetensi. Kami mohon pertolongan-Mu, berikan kemampuan pada mereka supaya mereka boleh menjalankan semuanya dengan penuh tanggung jawab, dengan serius. Kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami dan pekerjaan kami, tugas kami. Kami serahkan
tugas-tugas kami hari ini dari pagi hingga siang nanti di dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.